pernyataan Yesus itu tentang dirinya bahwa akulah jalan dan kebenaran. Barang siapa yang percaya akan menerima hidup kekal. Bahkan sampai hari ini pun tiada yang diperkenan untuk bisa memahami cara gamblangnya dengan maksud pernyataan Yesus itu tentang dirinya. Mari kita telusuri lebih dulu ketika dalam perenungan hati dan pikiran ini menghadap Tuhan. Seperti apa Tuhan menilai tentang kasih umatnya yang sesuai di dalam pandangan rohnya. Maka pada Jumat subuh tanggal 17 melalui mimpi, Roh Kudus mencurahkan perasaan hati dan yang dipikirkannya 2 kali berturut-turut. Yang pertama, ternyata umatnya refleksi yang diperhadapkan itu hanya karena rasa takut maka menjadi taat untuk Allah, tidak menjadi murka. Sehingga itu seperti menyuap, bukan berarti kasih kepada Allah. Maka dasar iman, takut, dan taat kepada Allah ini masih akan bisa menjadi curiga dan kepahitan kepada Allah. Dan yang kedua, untuk menilai seseorang ketika tegar dalam menghadapi berbagai masalah dengan tidak mempunyai rasa curiga kepada kehendak dan rencana Allah atas hidupnya. Bukan berarti sudah bisa sesuai kehendak kurban. Padahal bagi yang diperkenan tidak cukup hanya melalui kurban, tapi sampai dengan dibawa masuk harinya, hidup tapi mati, untuk rela dilebur di dalam Roh Kudus. Nah, ketika sedang merenungkan sehingga kedua mimpi itu yang menjadi pewahyuan, Roh Kudus mengilustrasikan untuk saya bisa merasakan perasaan Tuhan. Begitu juga saya pun diingatkan tentang salah satu lawatan Tuhan kepada saya yang sudah pernah saya sharingkan. Saat Tuhan menyatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran. Percaya untuk mendapat hidup kekal. Percayaonya itu bahasa Jawa. Dan kemudian dia berfirman yang berjudul Beda Nabi Palsu, Nabi dan Anak. Yang waktu itu saya kurang memahami sehingga di dalam batin saya kurang percaya, apalagi saya ini mengikut Tuhan. Berbagai penderitaan pun sudah saya alami. Ternyata saya menjadi bersyukur untuk diperkenan memahami kata-kata Yesus ini. Padahal kata-kata Yesus ini sudah tidak asing lagi bagi semua yang dilawat dan dipilihnya. Namun sejak zaman Musa sampai dengan para rasul, bahkan sampai hari ini pun tiada yang diperkenan untuk bisa memahami cara gamblangnya dengan maksud pernyataan Yesus itu tentang dirinya. Baca Keluaran 3 ayat 14 sampai 15. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus Aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Allah yang diperkenalkan kepada Musa tentang Yesus, bahwa dia itu adalah Aku, dan dia itu adalah Allah kebenaran. Dia itu pun firman hidup. Bagi iman yang percaya kepada Yesus, maka sebagai janjinya ialah Roh Kudus datang, yaitu hembusan rohnya. Maka Yesus sedang memberikan pernyataan namanya yang sedang diperkenalkan kepada Musa, tapi Musa belum diperkenan memahaminya, sehingga Musa pun pemahamannya hanya sampai di situ, tidak mengenali nama apa namanya itu, karena Yesus belum datang sebagai firman hidup. Otomatis pemahaman firman itu masih di luar, belum diproses ke dalam jiwa sebagai anak, sehingga masih harus dengan perantara nama yang disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Terlebih lagi untuk diproses sebagai Yerusalem baru yang berjumlah 144.000 itu melalui sebutan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub masih jauh diproses untuk menjadi diperkenan bagian rohnya, karena masih ada tabir, yaitu bayangan gelap individualnya. Dirinya sendiri itu mempunyai pemahaman kalau Musa sudah terlanjur kuat di dalam pendidikan kerajaan dunia, menjadi bayangan gelap apabila sedang memahami firman.
Jadi tabir itu belum terbuka, akan selalu dengan menyebut nama Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, maka belum menjadi anak-anak bagi Yesus. Nah, itu sejatinya hanya sebagai hamba seperti Musa. Ini yang perlu bagi yang mendengar kemudian percaya, supaya mereka bisa pula menerima kabar baik bahwa Yesus itu adalah jalan dan kebenaran. Aku itu yang dimaksud dengan Roh Kudus itu sendiri, dan yang percaya ikut pula menerima janji arti hidup kekal tersebut. Bagi mereka yang percaya, bersyukurlah sebab menerima pernyataan yang menegaskan bahwa Yesus adalah Allah yang bernama, sebagai kuasa yang hidup, sebagai firman yang hidup, dan sebagai roh yang hidup. Kita bahas secara detail dan gamblangnya. Yang lebih dulu kita bahas adalah mengapa para nabi dan para rasul bisa kehilangan timingnya. Karena di dalam iman, segala perkara yang lebih dulu diperhadapkan kepada Allah. Berarti cara orang beriman dinilai dan menilai dari melihat perkaranya, baik dan jahatnya, kemudian dianggap sebagai orang benar, sehingga melahirkan 4 kuda-kuda yang diwahyu. Itu karena orang beriman yang melahirkan sebagai tuntutan bahkan bagi seluruh dunia ini. Maka lebih dulu baca di dalam Kejadian 19 ayat 30 sampai 38. Lot dan kedua anaknya perempuan. Pergilah Lot dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, "Ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Demikianlah juga pada malam itu, mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Iman yang melahirkan bukan buah-buah roh, tapi melahirkan anak buah sebelum mereka bisa memahami kehendak dan rencana Allah, sehingga menjadi bagian di luar dari kehendak dan rencana Allah. Sekalipun Abraham sendiri saja tidak paham pada waktu Allah merencanakan untuk menghukum Sodom Gomora. Ternyata agar Lot dan keluarganya itu bisa menerima sebagai bagian orang benar di dalam ending hidupnya, sebelum Lot dan keturunannya menjadi bejat. Jadi cara Allah menyelamatkan umatnya itu berbeda dengan yang dipikirkan oleh manusia. Maka keselamatan itu datang tidak seperti yang dimaui manusia. Kehendak Allah itu biarlah terjadi. Ketika karena iman menderita hidup di tengah-tengah bangsa yang bejat, tapi Lot dan keluarga tetap takut dan taat kepada Allah, menjadi sebagai orang benar sampai matinya. Saat itu Abraham pemahamannya masih cepat. Ending dari kisah Lot menjadi benih iman di luar rencana dan kehendak Allah. Kesaksian hidupnya itu adalah latar belakang dari bangsa Sodom Gomora. Di dalam orang beriman itu masih mempunyai pandangan hidup seperti orang dunia. Bahkan orang beriman ketika menerima janji itu digenapi atas usahanya untuk terjadi yang dikehendaki sendiri. Sehingga terlahirlah Ismail dengan harus lebih dulu melalui perhambaannya. Nah, sesungguhnya rencana Allah terhadap iman bukan memperhamba, namun untuk terlaksananya kurban ketebusan. Maka terjadinya kuda-kuda di Wahyu itu kesalahpahaman ini semua. Kalau Musa waktu dipanggil
mempunyai latar belakang raja-raja Mesir. Adat hidup bergengsi belum diproses, belum mengalami penanggalan saat menerima misi dari Allah, sehingga Musa mempertahankan mukanya sendiri waktu terjadi pancaran kemuliaan Allah. Ini pun adalah menjadi tirai. Begitu pula dengan Yakub. Kalau sudah terlanjur mempunyai kehendaknya sendiri, kemauannya sangat gigih, sulit untuk diproses penanggalannya, sehingga bergelut dengan malaikat dan tidak menyerah meskipun sampai menjadi tipang. Nah, tapi perjuangan ini ada yang salah untuk supaya arti hidupnya itu fana yang diberkati, bukan kesulungannya yang minta diberkati. Meskipun hidupnya semakin diberkati, namun di dalam sulung roh tidak berbuah-buah roh, sehingga hidup fana menjadi makmur. Nah, menjadi kehidupan bergengsi, berjubah raja-raja dan bertitel. Maka dalam hal ini Rasul Paulus terpanggil. Yang dulunya Rasul Paulus ini pun mempunyai background hidup bergengsi, lebih dasar teologinya tingkat tinggi, dipilih oleh Yesus sebagai saksi bagi nama Yesus. Di dalam namanya ada kuasa, meskipun tubuhnya itu harus menderita dan kehilangan jubahnya, tapi untuk diperkenan Rasul Paulus menjadi rela sebagai perantara bagi kerajaan yang kekal. Baca Kisah Para Rasul 9 ayat 13-16. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang itu adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Visi yang diberikan kepada Rasul Paulus itu untuk memperkenalkan ada kuasa di dalam nama Yesus. Dulu yang pernah diperkenalkan kepada Musa, namun saat itu Musa tidak bisa menangkapnya, tidak mampu memahami bahwa di dalam namanya itu ada kuasa. Jadi sudah tidak hanya berputar-putar di dalam kuasa kemuliaannya, sebab harus mulai mengenal kuasa di dalam namanya, namun Musa tidak bisa memahami, tidak menembusnya, sehingga tetap mempertahankan cahaya kemuliaan yang memancar di wajahnya itu. Sehingga Musa menangkap pula bayangan gelap yang terus mengikuti, yaitu tuntutan dan kutuk. Dalam setiap perintah firman terkandung kutuk dan tuntutan, seperti yang terjadi dan dialami oleh Ayub. Karena iman jadi menghadirkan pula bayangan gelap yang dilibatkan. Ketika dipuji Allah, bayangan gelap itu pun dihadirkan karena iman. Dan Ayub masuk ke dalam uji coba. Nah, untuk hal inilah Rasul Paulus membawa visi memperkenalkan nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus. Pada waktu Rasul Paulus terpanggil untuk memberitakan di dalam nama Yesus ada kuasa, terlebih dahulu sudah terlanjur matang dan menjadi para ahli Taurat, sehingga tidak bisa maksimal. Ini menjadi bayangan gelap terus mengikuti pada waktu sharing firman kebenaran. Dalam penginjilannya dia pun sedang dalam proses dimuridkan secara perjalanan salibnya. Karena selama ini yang memuridkan Rasul Paulus adalah kriteria Yesus yang sudah menjadi Roh Kudus. Jadi kehilangan jejak salib Yesus bersamaan dengan dirinya dimuridkan berjalan salib, dia pun memuridkan. Nah, ini yang menjadi problemnya, sehingga maka kuasa di dalam nama Yesus itu terus disandingkan dengan nama Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Jadi setara dengan di dalam kuasa nama Yesus. Tanpa disadari, Rasul Paulus selalu menyanjung dan memuliakan nama Abraham, Ishak dan Yakub disetarakan dengan kuasa nama Yesus. Dan tidak pernah terjadi kritik pada mereka. Padahal di dalam proses iman, pengharapan dan kasih, mereka itu sangat banyak kekurangan yang tidak pernah diungkit. Sehingga membuat orang-orang yang di luar bangsa Israel yang mendengar berita Injil, kabar baik ini,
lebih mengagumi Abraham, Ishak, dan Yakub daripada Yesus. Dalam kenyataan hanya penderitaan dan penderitaan. Sedangkan perjanjian baru untuk arti hidup kekal tidak kelihatan, sehingga mereka tidak bisa memahaminya. Hal ini yang menjadi penyebab karena di dalam kasih kepada Yesus, nama yang hidup Rasul Paulus kurang sempurna di dalam kasih karena tidak mempunyai kesaksian. Jadi tidak bisa menjiwai di dalam hal kasih. Lebih bisa mengasihi umatnya daripada mengasihi Kristus Yesus. Jadi dalam hal inilah yang mirip dengan Musa. Apabila ada hanya satu duri yang menancap di daging Rasul Paulus tidak dicabut oleh Allah, itu karena keadaan dalam kasih untuk roh yang ada di dalam Rasul Paulus itu seperti ini. Oleh sebab itu Rasul Paulus hanya diperkenan membawa kabar sukacita tentang kabar mempelai itu datang. Nah, berbedanya dengan Rasul Petrus yang sudah dimuridkan oleh Yesus secara pribadi dan sangat mengenalnya. Baca Kisah Para Rasul 15 ayat 5-12. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Karena para rasul yang dimuridkan secara pribadi oleh Yesus, firman hidup, sehingga kasihnya itu bisa sangat detil, jadi sempurna di dalam kasih kepada namanya yang hidup. Maka mereka ini bisa menjiwai, mempunyai kesaksian hidup di dalam kasih. Kasihnya menjadi sempurna, mengenal Allah saat di bumi ini. Sehingga waktu Petrus sudah kepenuhan Roh Kudus dalam membawa misi, tidak menghidupkan opini tentang Allah Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai bapaknya, sehingga membawa memori umat untuk berharap kembali kepada perjanjian lama. Tetapi Rasul Petrus dan Rasul Yohanes selalu nama Yesus yang dimuliakan. Dan di dalam ayat 10, Rasul Petrus menyatakan tuntasnya di dalam kisah perjanjian lama dan mengkritik bahwa nenek moyang pun tidak kuat memikul kuk. Rasul Petrus menyatakan bahwa hanya Yesus satu-satunya yang sempurna, tidak bisa sebanding dengan nenek moyang mereka yang mempunyai banyak kekurangan. Hanya karena satu hal, Rasul Petrus dalam penglihatan menolak perintah Roh Kudus. Kalau tidak lebih dulu bisa memahami, maka Rasul Petrus menolak perintah itu. Nah, karena Rasul Petrus menganggap makanan itu najis, telah memperhadapkan dari dalam hati dan pikirannya suara keraguannya, maka ini akan bisa menjadi kehendak sendiri di dalam bait rohnya. Jadi dipersingkat di dalam pemuritan hidup oleh Roh Kudus, sehingga hanya diberkenan merefleksikan kurban Yesus melalui jalan salib sebagai kasih Allah yang hidup di dalam Yesus, untuk memperkenalkan tentang Allah di dalam Roh Kudus, yaitu pribadi Yesus di dalam Allah Roh Kudus, tentang apakah kehendak dan rencananya. Sampai ketika Rasul Yohanes harus mengalami hari perhentiannya melalui di penjara di Pulau Patmos untuk dapat menerima pewahyuan tentang akhir zaman dan pewahyuan tentang bait Yerusalem baru, dan terbukanya kitab gulungan yang bermaterai oleh anak domba
yang tersembelih. Lah terus siapakah yang diperkenan untuk bisa memahami pewahyuan tentang bait Yerusalem baru? Sedangkan para nabi dan para rasul tidak bisa memahami artinya. Bagaimana bisa memahami tentang kehendak dan rencana Allah di dalam hal roh yang kekal itu? Sedangkan pemahaman para nabi hanya sampai pada pewahyuan janji yang hanya di bumi ini. Sedangkan para rasul memahami tentang hidup kuasa namanya dan hidup kuasa firman-Nya melalui jalan salib kurban yang diperkenan. Nah, terus siapakah yang akan diperkenan untuk memahami tentang Yerusalem baru? Tentu saja dia adalah anak domba Allah yang tersembelih. Tentu saja itu dikatakan adalah sebagai Yesus sendiri, sebagai yang alfa. Tapi di akhir zaman ini terjadi pertandingan, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tentu saja hanya ada satu pemenang. Baca Wahyu 3 ayat 7-13. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Di akhir zaman ini yang menjadi seperti Yesus, pada waktu dia hidup sudah menerima pernyataan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu pada waktu masih hidup. Kenyataannya hanya semua sampai pada inilah anak yang kukasihi. Sebab untuk diperkenal, para nabi maupun para rasul pun tidak bisa diperkenannya sampai tuntas. Maka hidup tapi mati masuk ke dalam harinya Tuhan, hari perhentian Allah, Roh Kudus. Tapi bukan melalui kematian, bukan melalui jihad maupun martir, tetapi seperti yang ada di dalam jemaat Philadelphia, yaitu orang yang diperkenan karena telah berturut-turut menang atas 3 percobaan. Tidak hanya menang 1 percobaan, apa yang datang di dalam 3 percobaan, melalui prestasi dan kesuksesan sosial ekonominya, dan tawaran untuk kepuasan jiwa, sukses melalui pelayanan yang dirintisnya, dan kepuasan roh melalui ambisinya untuk menjadi berkuasa serta menguasai atas segala yang dikehendakinya. Tawaran seperti ini akan datang pada setiap kali percobaan. Kalau bisa melampauinya, barulah kemudian diperkenan masuk di dalam hari perhentiannya. Hari perhentian itu tidak hanya beberapa hari, beberapa bulan, tetapi perhentian, berhenti sampai berpuluh-puluh tahun lamanya. Sehingga dikatakan perlu ketekunan. Kalau untuk memahami, itu pun masih harus bisa sampai berpuluh-puluh tahun lamanya. Tidak ada lagi perantara melalui hambanya maupun melalui perwalian. Roh Kudus sendiri yang secara pribadi akan menggemblengnya. Bukan hanya menerima pewahyuan seperti Rasul Yohanes, bahkan sampai terbukanya kunci gulungan kitab yang bermaterai, sampai memahaminya setiap pengungkapan roh melalui mimpi maupun melalui penglihatan, bisa membedakan dalam hal pewahyuan
untuk bangsa-bangsa, untuk umatnya, sampai untuk memahami kehendak dan rencananya yang roh. Setelah selesai menjadi pemenang, maka mempunyai kontak, mempunyai HP dalam berpikir, dalam membatin, dalam setiap keadaan. Ada connect. Melalui sharing ini yang perlu kita pahami, intinya adalah bahwa yang menjadi penghalang untuk bisa memahami secara menyeluruh tentang Allah Trinity yang adalah Esa melalui pernyataan Yesus, akulah jalan dan kebenaran, barang siapa yang percaya akan menerima hidup kekal. Ketika tidak bisa menangkap perkataan Yesus seutuhnya, karena masing-masing ada tabir di dalam individualnya, seperti yang sudah dibahas tentang para nabi di perjanjian lama dan tentang para rasul. Karena terpotong-potong itu, maka jadi argumen dan mempermasalahkan. Jikalau ada keberatan-keberatannya, lebih dulu mempergumulkan dan memperdebatkan kepada Allah, itu timingnya sudah kelewat. Inilah yang menjadi stopnya, tidak bisa masuk proses menjadi bait Allah, Yerusalem baru. Melalui sharing hari ini, pernyataan Yesus sebagai Allah Trinity sudah tuntas, masuk ke dalam endingnya. Yesus sebagai Allah yang berkuasa di dalam namanya, hidup di dalam kuasa kebenaran firman-Nya. Dia berkuasa memberi roh kehidupan kekal. Amin.